Ki, udah nama band lo ganti aja nama Ungu. Kenapa Mas gitu? Ungu tuh warna keagungan. Catat Pak, berarti nama Ungu tercetus dari Mas. Hello YouTube, this is Jackpot. Ki, apa kabar Ki? Apik Mas. Taus disik rek. Sik lah. Duh, teman-teman udah lama nggak bikin konten Jackpot. Namanya Jackpot. Jur Kriwil Podcast. Kayak Apik Mas. Ki, Seksi. wih ya. Iki seneng banget sudah bisa main ke tempatmu nih. Aku juga senang sekali Mas. Tempatnya asri. Loh. Nyampe di sini di antah berantah. Gak iki ya, gak bayang lo ya. Iya. Langsung nyampe sini, kita ketemu waktu itu di Royal. Di Royal. Kayak gitu. Lagi sibuk apa gitu? Bertahan hidup Mas. ini bahasa kalimat yang selalu ada di masa pandemi. Iya. Jahat banget emang ini. Asli. Barang emang bahaya. Bahaya barang ini. Bener Mas. Kejadian apa yang kemarin akibat pandemi ini yang bikin lu nggak enak hati gitu? Aku kehilangan banyak teman Heeh. yang akhirnya meninggal di saat pandemi ini, termasuk di band kita sendiri. Aku kan punya band Mas. Apa namanya Ki? Sound of Curly. Sound of Curly. Kriwil maksudnya? Iya. Waduh. Cocok dengan sampean nih. Kayaknya mesti masuk juga nih. Boleh. Satu lagu. Sejak kapan Sound of Curly? Sound of Curly itu ya dari tahun 2006 sih. Kebentuknya 2006. Jadi udah lumayan lama. Nah, tapi waktu itu kita masih mainnya lebih ke rohani kan, lebih ke gereja, main di pelayanan. Ya, betul. Cuma pas pandemi awal yang kemarin 2020. jadi ada mentor kita yaitu Pak Henry Wairara. Dia ngumpulin kita. Oke. Udah deh, ini situasi kayak gini mendingan berkarya deh. Oke. Udah masuk studio, nggak usah mikirin apa-apa. Yang penting bikin lagu, masuk studio. Makanya akhirnya rekaman di Royal. Di Royal itu. Ya. Jadi yang kemarin ketemu di Royal itu album pelayanan. Bukan kan? Kali ini karena ini kan jadi kita membawakan lagu-lagu Indonesia Timur, Mas. Oh, mana Indonesia Timur ya? Papua. Terus Ambon, terus Kupang, NTT. ya. Manado. Aku minum kopimu. Wih, tak seruput juga. Kopi Liong. Penak tuh. Top banget. Top banget ya. Aku dari Bogor ke sini ndak jauh tapi melewati jalan-jalan yang hijau. Sama hutan-hutan bambu. Iya, aku tadi ngeri. Jadi kalau malam banyak gondoruo gak ya? Aku tiap malam lewat situ, Mas. Ada pengalaman itu enggak? Enggak. Serius? Serius kalau aku kayak gitu loh, Kalau aku malah kadang jam 3 jalan atau kalau nggak pulang, ya biasa kan kalau musisi kan pulangnya pasti malam. Ya iyalah. Ya lewat. Serius, Ki? Serius. Tahu. Nggak tahu naik mobil atau naik motor gitu. Ya. Tahu. Kok berat? Nggak pernah kayak gitu ya? Nggak pernah. Kita lanjut tadi ke Putus. Sound of Curly. Bikin lagu berkarya, lagu pelayanan atau apa? Sebulan loh, Mas. Sebulan kita bikin lagu, kita rekaman itu di Real tuh sebulan. Dalam waktu sebulan kita rekaman. Album itu? Album. Berapa lagu? 8, 10? 10 lagu. Semua lagumu? Enggak. Itu ada beberapa lagu. Satu lagu aku itu featuring sama Leo Wairara. Oke. Anaknya Pak itu tadi. Ya, anaknya Pak Henry. Terus di situ ada vokalnya ada 3, ada Marlon, ada Nobo Idol, terus ada Pace Andro, jelas Papua itu. Terus? Nah, di situ kita juga featuring sama Mama Ute. Ruth Sahana ya? Ya. Siap. Yo Pilatul. Almarhum. Ya itu yang aku cerita tadi, yang akhirnya pas kita habis main ternyata dia kena COVID. Yes. Dia meninggalkan kita. Kalau nggak kita. salah sebelum meninggal itu dia sempat ngisi di beberapa konten YouTube atau apa gitu kan ya, di saya punya Mas Doni itu DSS. Yes. Ya itu sama aku. Oh itu sama lu? Iya. Oh alah. DSS kan nama kita, Son of Curly. Iya, gua nggak ngerti itu. Terus sama Francisir.
Oke. Ya. Jadi itu cuma waktu sebulan kita ngerjain project itu, ya udah sampai sekarang akhirnya bertahan hidup. Sebentar. Sebenarnya kamu sendiri sebagai musisi, Ki, semua tahu lah, lu salah satu founding father-nya Ungu, ya kan? Sebenarnya sebelum kita tanya tentang cerita tentang Ungu maksudnya, kamu sendiri sebagai musisi sebenarnya apa sih yang lu cari, Ki? Kebahagiaan, Mas. Iya, maksudnya kebahagiaan. Oke, banyak orang definisi bahagia setiap musisi itu beda-beda gitu kan. Ada yang ya sudah, gue nggak masalah, gue yang penting apa. Kalau lu sendiri apa? Karya sih, gue bisa memberikan karya aja. Itu suatu kepuasan batin sih. Buat apa ya? Nanti generasi yang akan datang tahu-tahu bawain lagu gue misalnya. Itu kan entar anak gue atau cucu gue itu bawain lagu itu gitu. Itu kebanggaan, Mas. Istilahnya bisa kita mempersembahkan sesuatu untuk generasi berikutnya. Iya. Itu nggak lepas dari termasuk karya-karya lu zaman awal-awal Ungu kan? Iya kan? Bisa mungkin dulu cerita di Ungu sendiri itu album yang banyak di karyamu itu album pertama apa album yang sebelumnya kompilasi itu? Dari kompilasi ya lagu aku, dua-duanya lagu aku. Terus di album pertama udah. Ya udah, sekalian deh, udah tentang Ungu. Ini siksak, ngobrolnya siksak, tapi aku yakin serius, Mas. Enggak. Serius. Dulu tuh gimana? Aku sempat ketemu sahabatku di situ, si Maki. Ada Maki, aku nonton loh, Mas. Iya. Maki ada Gatot, ada Roman. Iya. Neng Surabaya. Iya kan, Mas Jo. Iya. Itu anak emang dari dulu tetap lo nggak berubah edan tuh. Oke, terusin. Oke, dulu di Ungu itu awalnya sebenarnya aku masih bukan kontroversi. Banyak cerita banyak simpang siur. Sebenarnya formasi awal Ungu itu siapa sih? Formasi, jadi aku cerita dari awal. Iya dong. Lu mau 2 jam 3 jam bebas. Sesuai masuk kelas. Asal gak diusir Pak RT. Mohon maaf Pak RT. Belum ada RT-nya. Oh, belum ada. Aku masih numpang RT masalah. Kamu kayaknya calon RT. Aku nggak bisa yang kayak gitu, nggak bisa asli. Udah pokoknya aku ikut melo aja. Iya. Biar ceritanya. Nah, jadi awalnya tahun 95 atau 96 gitu ya. 95 96 aku dulu kan nongkrong di Cepaka Putih tuh. Tuh, ada jadi aku dekat sekolahan aku dulu ada rumahnya Pasya. Oke. Jadi base camp tuh rumahnya Pasya. Nah, aku ketemu Pasya, dia drummer kan. Dia dulu bawain metal. Wih, keren juga. Bentar, biar nggak bingung. Pasya itu drummer ya. Kan orang taunya Pasya vokalis. Itu namanya Sigit aslinya. Sekarang Mat Badok. Iya, itu teman aku. Satu-satunya drummer yang latah itu. Bisa kayak gitu. Ya, fotonya ini loh yang namanya Pasya, Mat Badok itu. Nah, itu dekat temannya Pasya. Nah itu aku kenal sama Aryo. Jadi vokalis pertama tuh Aryo Wahab. Oke. Karena kan dulu aku pernah tinggal nongkrong di Kelapa Gading. Iya. Kenal Aryo tuh di situ. Dari teman juga, pokoknya dari anak tongkrong. Iya, namanya anak band kan nongkrong. Iya. Terus? Nah, terus ketemu Harry. Oke. Harry Bass. Dan aku ketemu Odot. Odot itu siapa? Odot ada gitaris TNT sekarang. Oh, TNT sekarang ya. Guns N' Roses. Yes. Odot. Jadi udah tuh waktu itu sepakat bikin band. Tapi waktu itu namanya Glasses masih. Sebelum Kacamata iki ya. Oh, emang pakai kacamata waktu itu Glasses? Dulu biar keren aja Glasses. Sunglasses kan, bukan kacamata trakum apa? Trakum minus gitu enggak ya? Bukan. Pokoknya ya lebih gaya lah. Oke, ya. Biar ada gayanya lah. Glasses. Ya. So, udah bikin terus sekitar setahun Odot keluar. Oke. Terus kita tinggal formasi berempat nih. Nah dari sini ini untuk pergantian nama nih Mas. Iya. Dari sini aku ketemu sama Mas Ius SK dulu.
Apa itu jabatannya? Dia MD di SK. Oh, SK Radio? Radio. Oke, Mas Yus. Mas Yus. Akhirnya dibilang, Ki, udah nama band lo ganti aja nama Ungu. Kenapa Mas? Gitu. Ungu tuh warna keagungan. Catat Pak, berarti nama Ungu tercetus dari Mas Yus. Mas Ius Triastanto. Mas Ius Triastanto, MD Radio SK, Manggarai. Terus lanjut. Ya. Karena kan aku nongkrong di ACC kan. Jadi pas itu Mas Yus ngomong kayak gitu, dia pengen pegang band kita, Ungu ini. Terus udah lo bikin lagu, dibikin demo deh gitu. Bikin demo. Udah bikin demo nih. Mungkin karena kelamaan ya. Jadi mungkin Aryo merasa lama banget nih. Nggak jalan-jalan. Sedangkan dia punya tuntutan kuliah. Yes. Fokus sama skripsi. Ini belum kelar. Dulu kalau kita kan kayak gitu kan Mas. Kita masih sama orang tua, belum punya jalan sendiri gitu loh. Masih yang akhirnya ngambang nih gitu. Betul. Lu kuliah juga waktu itu? Enggak, oke. Gua udah cukup sampai SMA. Anak band tuh gitu tuh. Abis dari SMA gua langsung nongkrong studio gua. Lanjut. Abis itu Aryo mengundurkan diri dari kita. Tahun? Itu kayaknya tahun 97, 98. 98, oke. Kerusuhan. Oh, 97 berarti. 97, oke. Sebelum justru kerusuhan tuh udah memaki sama si Michael. Karena aku ingat rekaman di HB itu pas kerusuhan. HB ini mana nih? Hari Budiman. Hari Budiman. Harbut. Palu. Yo. Sempet di MD film tuh, ya. Betul. Yo, lanjut. Jadi pas Aryo keluar, Harry merasa Aryo tuh dia idola banget sama Aryo. Harry itu. Merasa kayak ada yang hilang gitu. Nyawanya gitu, nyawanya ada yang hilang. Terus dia juga, gua give up, gua nyerah. Tinggal gua berdua nih. Gua berdua sama Pasya. Karena gue dulu nongkrong di ACC, sering nongkrong di ACC, ketemulah sama Jagger, ada namanya Jagger nih. Jagger. Vokalis Rolling Stone? Bukan, jadi dia nongkrongan potlot lah. Oh, anak potlot juga Jagger. Jagger, dikenalin lah ke Maki. Ki ada pemain bass nih, keren gitu. Namanya Maki gitu. Ayolah ketemuin lah. Ayo, akhirnya ketemu nih. Maki masih pakai baju kantor. Anjir, kantoran. Sempat kerja tuh anak. Naik BM, iya. Abu-abu, masih lecek banget, asli lecek. Kenalan. Udah ngobrol-ngobrol dulu. Pengen bikin band gini-gini. Oh, terus gue dengerin materi gue. Wah, asik nih. Waktu itu materi yang masih sama Aryo kan, karena belum ada vokalis. Tinggal dari vokalis nih. Itu baru gue ketemu sama Maki. Maki belum ketemu sama Pasya, belum. Jadi Pasya tuh masih kemana? Melanglang buana lah dia. Udah itu tinggal nyari vokalis. Nah, gue di tongkrongan itu di ACC, gue dikenalin sama Michael. Oh, di situ juga. Terus? Di ACC gue dengan Michael, tapi waktu itu di kelas 3 SMP. Michael itu kelas 3 SMP, Mas. Waktu aku dikenalin ya. Tapi pas aku dengar suaranya, gokil nih. Nih anak gokil nih gitu, punya color nih. Setelah itu udah kita cari jadwal latihan. Pasya, aku calling. Ya udah, kita latihan. Oh, kita latihan di Tebet. Mas, hujan Mas. Waduh. Kita kayaknya mesti melebu nih. Tenang. Tetep aja nggak usah mati. Kita rolling aja. Kita rolling terus. Hujan rek. Hujan tunggu ya. Tunggu teman-teman ya. Kita bagasi dulu. Mas, tenang. Baru kali ini ya kayak baru gini. Baru kali ini ya bikin konten. Tapi terus aja rolling. Nggak masalah ya rolling ya. Nggak masalah. Nah, kita lanjut aja di sini. Siap. Oke, kita lanjutkan di sini. Ya. So. Berikutnya. Setelah latihan dengan Michael. Ketemu Aki, ya Michael. Kita latihan sama Michael. Ya. Terus Pasya ngilang nih. Pas jadwal kita latihan, Toto nggak datang gitu misalnya. Ada apa dia ngilang-ngilang? Nah, gue nggak tahu tuh. Dia ada apa, gue nggak tahu. Gitu. Terus akhirnya karena nggak ada kabar, akhirnya kita cari drummer yang lain. Oh gitu. Hilang lah pokoknya, lost contact lah sama Pasya. Oke.
Terus gua ketemu sama Icat. Icat, oke. Icat itu dulu karena gue di Kelapa Gading, anak BMX. Iya. Icat juga anak BMX. Main BMX ya. Terus akhirnya ngeband. Dia drummer, gue tahu dari Harry juga. Ya udah, kita coba yuk. Icat, oke. Mas, seruput kopi, Mas. Iya, siap. Panjang, ini beneran ceritanya nih, asli nih. Ini baru asli. Terus ketemu Icat, latihan? Kita latihan sama Icat itu udah oke lah gitu. Akhirnya bikin demo nih. Oke. Bikin demo di HB itu. Di HB kita bikin demo. Ya. Sebelumnya sempet tuh bikin nama Indra tuh. Indra siapa nih? Indra Ki. Oh, Indra Ki ya. Ke mana Pondok Cabe tuh. Oke. Sebelum waktu itu sebelum kita ke HB kita bikin di sana. Ya. Ternyata pada sana kan karena kejauhan ya Mas ya. Iya dong. Akhirnya kita pindahin lagi nih, kita pindahin ke HB gitu. Kita Cuman analog lagi itu kan? Itu dia. Tapi emang genius sih orangnya. Iya. Itu nggak bisa disangsikan. Iya, terus? Terus kita rekaman di HB. Jadilah beberapa lagu di situ. Nah, setelah itu pas kerusuhan tuh 98 tuh, pas aku lewat Senen, kayak gitu, balik kan cabut tuh sama Ki, putar balik, putar balik. Akhirnya tahun berapa ya? Dari situ itu masih bikin demo, habis itu tahun 99 waktu pas bikin demo itu Roman yang ngisi. Oh, udah ketemu Roman? Kalau Roman satu tongkrongan di Cepaka Putih, aku nongkrong di studio. Icatnya nggak jadi waktu itu? Icatnya sebelum itu, sesudah itu. Terus ngilang juga gitu Icat atau gimana? Jadi bikin demo itu Mas Roman, pakai Roman karena kita karena nggak ada Pasya kan? Iya. Tinggal gua, Maki, si Michael. Michael bertiga, drummer nggak ada. Kalau gue waktu itu yang penting materi ada dulu nih. Iya, buat rekaman ini. Ya udah pakai Roman deh gitu. Oh, itu sementara pertamanya si Roman itu. Additional lah namanya. Yang penting materi lagunya ada. Oke, jadilah. Jadilah materi lagu. Habis itu baru gue ketemu Icat. Oke. Dari Icat latihan ya sama Icat, sama Icat. Akhirnya mungkin karena Michael waktu itu masih sekolah kan, masih susah gitu. Terus dari Icat, akhirnya gue dikenalin sama Pasya. Oh. Gue dikenalin Pasya tuh dari Gentar. Bentar, kalau si itu Gatot, gimana tuh? Gue justru kenal dia tuh dari SMA. Waktu itu main di Ancol, Rabu Rock apa-apa gitu. Dia punya band, gue punya band. Gue ketemu dia di sana gitu. Gue minjem gitarnya dia malah. Oke. Gue kan ngeband gak punya gitar, Mas. Iya. Asli gue tuh ngeband tapi gak punya senjata ya. Waktu ngisi demo itu Gatot udah ngisi belum? Belum ngisi. Waktu itu diisiin Indra tuh. Oh, Indra yang main. Oke. Jadi pas abis ketemu Pasya. Nah, kita kan nongkrong di Tebet nih. Tongkrongan Tebet kan, ya musisi kan banyak. Iya. Ini bentar, Tebetnya di studio atau apa dia, Pak? Dulu gua Arlet itu bukan? Rumah nyokap kan di Tebet kan. Oh iya betul, rumah nyokap di Tebet. Base camp. Oke. Jadi base camp, nah kita latihan di Tebet. Iya. Ketemu teman-teman, banyak lah. Akhirnya kita punya kumpulan lah di situ. Punya base camp, namanya base camp di rumah gue cuma nongkrong di Ain. Ada warung. Terus? Denta segala macam, kita Gerbi. Terus Om Willy. Bodoh. Tahun itu ya? Tahun itu. Tapi seru sih. Itu sih. seru banget. Habis demo, udah itu demo berapa lagu bikin? Demo itu waktu itu aku bikin sekitar 4 atau 5 lagu. So, gimana terus kemudian sampai dapat? Akhirnya dikenalin sama Pasya. Pas dikenalin, wah, gila keren nih. Ini nih gondrong. Kan gondrong, tahu. Gondrong. Terus ngomong serak men. Oke. Wah, ini gue banget gitu maksudnya. Gue banget. Ini gue cari nih. Ngomongnya aja udah enak gitu ya kan. Ya udah. Ketemu nih pas gue punya materi. Coba lo denger deh. Kalau emang lo setuju, lo suka kita jalan. Udah, terus dia denger, wah gue suka nih.
gue suka nih sama lagu-lagunya gitu. Iya, iya, iya. Udah nih kita latihan. Gue butuh additional keyboard. Waktu itu masih butuh keyboard gitu. Iya. Buat color lah. Ya karena tongkrongannya masih itu ada Gatot gitu, ada si Gats, The Gatskis. gitu. Gatskis. Waktu itu Gatot tuh sama Baron, dia latihan di audisi sama Baron. Gatot mama semua. Wah, dia itu mah anak sejuta umat deh, dia kayak Nokia. Iya bener. Zaman dulu tuh gue baru kerantau Jakarta. Nonton manggung apa band rock, atribut apa gitu. Iya. Gatot. Aku tuh sering nginep di rumahnya dia, Mas, di Sunter. Sunter itu, iya. Perkumpulan apa? Itu Sri Mulat, itu golongan Sri Mulat. Iya bener. Pokoknya tuh anak melanglang buana deh kemana-mana. Asli. Lanjut, bikin. Bahasa aja dia punya bahasa banyak loh. Dan aku juga kaget Jawa. begitu dia. Sunda. Dia bahasa tuh menguasai tuh anak tuh. Bener. Parah tuh. Kemudian lu rekaman sampai itu kompilasi dan sebagainya, singkat cerita gitu kan. Itu berarti formasi udah fix tuh. Udah. Lu, Gua, Icat, Maki, Pasya, Getty. Jeti. Gua manggilnya Getty. Getty, Gatot Getty. Lucu ini. Getty. Gue baru tahu panggilan lu Tot Getty. Itu kalau gue yang manggil. Iya. Panggilan sayang lah. Getty. Getty. Nah, itu sampai kompilasi ya? Sampai Ya, itu kompilasi. apa siapa labelnya? Di Warner. Warner, ya. Nah, itu waktu itu yang pegang Genki. Genki. Genkinya Erwin. Iya. Iya, oke. Dulu kita punya manajer cewek loh, Mas. Serius siapa? Namanya Rina Cuming. Halo Rina Cumi. Kemana tuh anak sekarang? Itu keren, kalau dia tuh keren, Mas. Personal manager kita lah gitu. Waktu itu dia yang sibuk banget tuh. Gak pernah ketemu sekarang? Ya paling by call, video call gitu. Sekarang dia istrinya Boyal. Oh, istrinya Marshall. Ada band. Iya. Kemana? Ini ternyata dunia Jakarta anak band itu. Ada band kalau emang butuh additional gitar, gue juga bisa sih. Oh, Gue mau. Yel Dika. Vokalis siapa namanya vokalis? Lila. Si Naga ya. Nih, Eki. Lanjut jadi ngomongin ada band nanti kalau gue ketemu Dika ngomongin. Terus itu tadi masih sama Icat gini itu sampai berapa lama? Sama Icat itu pas pengen album pertama. Jadi selama kompilasi, nah kompilasi itu pakai drumnya yang demonya si Roman yang ngisi. Iya. Oh. Yang kompilasi itu. Iya. Karena Icat waktu itu kita udah nggak bisa produksi lagi gitu. Maksudnya udah nggak ada budget buat produksi. Yes. Ya udah. Akhirnya? Tapi Icat oke gitu, nggak apa-apa. Gitu. Oke. Walaupun membohongi diri sendiri kan. Aku yang ngisi bukan Iya. gue. So. Sampailah ke gua dikenalin sama Mr. N. Iya. Mr. N ini Oh tahu gua. Iya. Itu nggak usah Ya. diceritain yang sempat megang. Kan dari Boyal yang kenalin gua. Oh itu Boyal yang kenalin. Oke. Boyal, sorry ya. Oh akhirnya setelah masalah Iya, itu. setelah masalah itu. Oke. Itu nggak usah kita bahas. Ya, itu Kita nggak usah bahas. tentang history yang Kayak indah-indah. lucu-lucu aja. Yang lucu-lucu aja. Yang Iya. lucu aja. Oke. Karena emang seru sih. Ceritanya tuh seru banget, Mas. Habis Icat kompilasi sama Warner gini-gini. Terus kenapa sampai akhirnya Icat pun juga akhirnya enggak dan akhirnya si Roman yang tadinya cuma additional buat demo akhirnya masuk yang gue udah denger cerita dari Roman udah ada di konten gue. Dari lu sendiri gimana? Lu maksa gimana tuh caranya tuh si tuh anak tuh? Soalnya isunya dari Roman tuh anjing pokoknya gini. Oh, kalau Roman udah pasti nggak bisa kalau gue udah ngomong gitu. Ya. Oh. Karena kan gue udah kayak biji sama dia tuh mana-mana tuh berdua aja. Yang lu tongkrongin dia mau long trip, iya kan? Iya. Dia beres latihan. Dia ngomong sih, dia cerita gitu. Ya gue kan juga butuh, Mas. Gitu. Maksudnya, lo cuma orang yang bisa gue percaya loh. Gitu. Gue nggak percaya lagi sama yang lain. Gitu. Si Roman bilang ke gua, Jul, lu tau nggak? Gue baru keluar dari latihan ya, persiapan long trip sudah di Nayada Kaca, Iya. Fatmawati. Gue datengin. Gua datengin sama keluar, Getty. si anjing sudah ada Eki sama siapa lu? Sama Gatot tuh? Getty. Iya, sama Getty. Nongkrong depan dulu. Gue bingung mau gimana nih. Gue pas gue nonton yang sama Roman,
baru ingat, oh iya gue nyamperin dia tuh gitu. Baru ngeh gitu gue setelah beberapa Parah, dimakan waktu kan mas. Parah. Apalagi udah umur segini ya. Anak udah siap mau long trip gitu. Aduh sampai ya tapi Duitnya jelas lagi. Iya. Sama gue kan tahun itu masih belum jelas nih, masih abu-abu semuanya. Dia bilang gini, ya tapi ya kalau waktu itu nggak disamperin sama Eki ya nggak jadi diungu gitu. Tapi emang dia orang yang loyal. Roman tuh loyal dari pergaulan, dari pertemanan tuh asik, dari dulu tuh asik. Iya sih, sampai sekarang dia nggak berubah. Sama kayak Maki. Nggak berubah, Maki juga nggak berubah. Asli men, tuh Maki itu dari dulu kelewes yang itu cerita ngelomprot gitu dari dulu. Masih lecek-lecek ya? Buset, udah Kalau lah. dia ngomprot sih, kalau baju ngomprot dia keren. Beneran. Justru kerennya dia tuh sih. Kemarin makanya saat pandemi ini ya, ini bagi gue sih, gue anggap berkah ya. Jadi kayak apa ya, ada positifnya tuh. Iya. Kita ketemu, ngumpul, akhirnya kemarin sempat bikin proyekan lah buat reunian kecil-kecilan sama teman-teman lama di Surabaya gitu. Ya kayak gitu. Balik lagi ke kamu. Terus waktu itu kenapa sih kamu akhirnya hengkang? Ya Sebenarnya karena ada ikut campurnya manajemen. si N itu. Ya, Oke. jadi gini Mas. Kita pas rekaman, jadi pertama nih Icat Iya. misi. Itu satu shift satu lagu karena dia di pressure. Oke. Dia di pressure dikasih di pressure. Akhirnya dia nggak nyaman dengan itu. Oke, nggak convert. Nggak convert. Dia akhirnya manajemen yang mengeluarkan dia sendiri. Oke, baru kejawab. Iya. Oke, Icat. Ya, karena prosesnya waktu itu kita nggak bisa ngomong apa-apa karena deadline-nya udah begitu gitu. Makanya gue todong Roman karena gue tahu dia punya sesuatu yang bisa hari itu kelar. 8 lagu. Enggak, Satu malam. 12 lagu mas. 12 lagu satu malam itu. 12 lagu, Buset. asli. Buset. Emang gokil. Dewa penolong termasuk Dewa si penolong, Roman. iya. Jadi ya gue sama Roman kan ya lama banget ketemu lama, main bareng lama, Iya. ngamen-ngamen lama gitu ya kan. Ya waktu susah-susah lah dulu masih nginep di studio. Gue belajar gitar di studio. Buat belajar gitar gue mesti nyolokin gitar tuh jam berapa? Jam 2 pagi kan gue baru bisa belajar. Karena nunggu studio sepi. Iya. Gitu. Jadi ya, emang perjuangan sih, teman perjuangan, seperjuangan. Sampai tadi belum beres lanjutannya. Lu nggak nyaman Akhirnya, dengan manajemen itu? Akhirnya mau nggak mau kita sampein ke Icat kan. Oke. Ya waktu itu Icat tetap kekeh gitu. Sebenarnya nggak bisa gini gitu. Ya emang sebenarnya nggak bisa gitu sih gitu. Gua ngerti gitu. Iya. Emang nggak bisa gitu, Cat Iya. gitu. Cuma kita mau jalan nih. Ya udah deh. Gimana solusinya? Ya udah, pakai Roman deh. Pakai Roman gitu. Tapi nanti lo ya kayak yang itu, yang apa? Klik itu yang ya dia nggak bisa, dia masa ngebohongin Ngerti. 2 kali Iya, Mas, iya, gitu. iya. Dia mungkin merasa udah deh Masalah give up hati deh. ya. Iyalah kalau kayak Lu gitu. pun begitu ya. Sebenarnya kita tuh punya hati yang sama. Ungu tuh solid mas. Kita tuh nongkrong tuh solid asli. Kita pergi kemana berantem pun. Iya, ya kayak sohib, namanya sohib Iya, gimana sih, kayak iya. saudara itu ya. Ya udah. Akhirnya mau nggak mau pakai Roman. Oh. Tapi Icat udah give up. Nyerah gua gitu. Buset. Susah gitu, posisi kita juga susah. Jadi gitu. elu- Gue pengen ngerangkul Icat, tapi di satu sisi ini juga mesti jalan, deadline ini mesti jalan, susah gitu. Nggak, maksudnya Posisi gue juga susah. titik ketika lu nya sendiri akhirnya sama kayak Icat kan. Oh. Lu nggak bisa terus Ya, sama Ungu. Itu tuh poin intinya apa gitu? pressure. Pressure, hati ya. Iya, gue nggak bisa, gue bekerja di bawah tekanan. Sedangkan kita musisi itu benar-benar semuanya ide itu kan ngalir. Kalau kita di pressure kan kita susah buat keluarnya. Wah, seniman banget lu, men. Buset, iya. Ya, begitu mas, susah. Sampai sekarang pun juga kalau emang ada pressure gitu, gue susah dapat ide. Tapi kalau giliran dapat ide,
Lu bisa terus. sehari gue bisa 4 lagu 5 lagu bisa. Kalau emang idenya gue klik, gue bikin semuanya tuh. Kayak janjian kita ya. Iya mas. Janji dari dulu. Gue pikir jadi tuh besok loh mas. Begitu lu tadi pagi nelpon gue, betul. Jam 3, gue ke situ, gue ke tempat lu. Kejadian kan, kejadian ketemu guys. Ki, biasanya orang musisi seniman atau kayak kita kayak gini itu biasanya bisa merubah manajemen dirinya itu dari ngobrol sama senior atau ngobrol sama seseorang. Nah kalau lu sendiri gimana? Ya itu emang udah apa ya, tradisi mungkin apa untuk ngobrol sama yang emang udah berpengalaman gitu. Ya contohnya abang gua bisa ngobrol sama Ronald. dia. Ronald. Ya. Terus banyak di luar musisi-musisi yang emang udah senior yang dengan namanya yang besar gue bisa belajar. Contohnya kayak Hari Anggoman, gue ngobrol sama dia. Mas Ei, Om Ei, Sawangan. iya. Set, Terus jago banget tuh. ada Om Morgan, gitar. Sigar Laki. Sigar Laki. Ih, itu idola itu. Emerald Iya. Band. Kan gue kan rock mas, gitu maksudnya ya. Tapi sekarang udah nggak ke rock lagi sih gue. Bentar. Out of the focus. Om Morgan apa kabar? Om Morgan baik. Buset tuh, gue idola banget men. Iya. Dengan gitarnya dia masih pakai Yamaha itu kan. Dia banyak gitarnya. Wih, dulu kan Yamaha yang biru atau hijau ya? Ingat Iya, nggak? Iya, hijau iya. itu ya. Dan gue pernah punya gitar Fender, punya nyokap gue. Jadi waktu itu nyokap gue pengen nguliahin gue nih. Kuliah musik maksudnya? Enggak kuliah. Oh, kuliah biasa. Oh kuliah. Gitu. Jangan ngeband aja. Gitu. Dia jual gitarnya ke Daniel Sigarlaki. Adiknya Morgan. Harganya 600.000. Buset Fender, 600.000. Wah, si nyokap gimana sih? Waduh, buset. Fender tahun 74. Apa Strato tele? Strato. Yang hidung bagongnya masih gede mas. Anjing yang gede headsetnya. Masya Allah. Hidung ya. bagongnya masih gede gitu. Si Morgan bener idola. Salam kalau ketemu Sama, salam. aku juga idola. Buset soundnya segala Iya, soundnya, macamnya. segala macem. Justru minimalisnya dia. Iya, dengan efek-efek sound tuh, yang- iya. Tapi dia bisa apa nyari suasana yang mood Nggak yang banyak, gila gitu. nggak banyak moving tapi Betul. mainnya tuh kena. Aku tuh khasnya kayak ngemit tuh. Entek iya. aja. Dia punya long note juga enak mas Ter. Itu asik gitu. Tangannya. Ya. Ya. Sama kalau sekarang gue belajar kan di YouTube banyak tuh gitaris siapa. Gue Pai. Kalau Pai Wah, kan itu sama guru gua. tangannya, iya. Itu pertama kali gue diajarin gitar sama dia. Sama itu, fingernya itu Edan. Oh, gokil tuh. Kalau sekarang gue ngeliatnya, wah, gue pengen kayak dia deh, gitu. Dari mereka semua lo belajar ya. Dari mereka semua gue belajar. Buset, hidup lo ini ya dinamikanya. Dinamika kehidupan gue emang. Itu kalau gitaris itu finger. Kalau drummer salah satunya abang lo. Iya. Si Ronald Edan ya. Dia punya tune tuh asik. kalau Itu, menurut gua. anjir, Dia lu punya- main drum apa aja tuh Iya. dipukul. Ronald ya. Iya. Meskipun Dia color- mukul bukan pakai senar dia. Iya. Ih, lama gue juga nggak ketemu lah. Dia ketemu terakhir. Drummer jago banyak sih. Kalau Iya, menurut gua drummer- tapi ciri itu, iya, iya, ciri ya, Ciri. Don ya. Iya. Apalagi hari gini, anak Iya. kecil tuh di Wah. YouTube, Gila mas, kalau sekarang kita Gitaris. bisa ngejar gitu. nggak ngejar. Gue nggak ngejar kalau untuk masalah skill atau segala macam. Iya. Tapi yang paling gue kembangin sekarang lebih ke rasanya gue gitu. Iya. Rasa yang keluar ya itu gue gitu. Lebih ke situ sih. Kalau skill gue nggak ngejar mas, sumpah. Anak-anak Tapi sekarang beda. gila-gila. Kita nggak bisa comparing, nggak bisa. Iya comparing. sih. Banyak faktor yang mereka nggak ngalamin atau kita juga nggak bisa ngubah Iya. cara mereka ngulik karena dengan kemudahan teknologi. Iya, Anyway, bikin lagu masih rutin. masih. Apalagi banyak kerjaan-kerjaan proyek-proyek gitu ya. Gue lagi ada kerjaan, gue lagi megang yang tadi gue bilang, Iya, Leo Wairara gue lagi pegang. Ya, di situ gue ngasih 3 lagu di situ. SOC. SOC juga, gue ngasih 1 lagu di situ. Jadi ya mau nggak mau kita harus kreatif tetap untuk saat sekarang ini pandemi gini. Kalau nggak bisa gila mas. Gue sehari-hari tanya anak-anak gue deh. Tiap hari gue main gitar. Walaupun gue nggak colokin, tapi gue di dapur gue main gitar. Di kamar gue main gitar. Gue harus Bener pegang deh, gitar. papa main gitar di hari. Bener. Lu gila. Ya mau nggak mau gue mesti begitu. Kalau nggak gue bisa stres, bisa gila sendiri gue. Anyway,
mundur jauh lagi. Siapa yang motivasi kamu? Gue mesti main gitar. Pai. Awal. Iya. Pai. Karena dia kan dulu sering sama Onat tuh. Yes. Dia sering datang ke rumah sama Onat. Jadi gue dulu pas di Kelapa Gading, gue mulai ngeband nih ceritanya. Gue mulai ngeband, ngulik Metallica kan. Dulu kan gue standar. Iya, anak-anak ya. Metallica. Gue punya tip kompos gini kecil gitu. Oke. Gue lagi ngulik nih, lagi dengerin. Pala jadi nongol. Si Pai, ngapain lo? Pai, ngulik gitu. Gue punya gitar Allegro. Allegro tahu, iya. Akustik kan? Iya. Gue mainin. Itu gue bilang, gila jarinya nari lo. Itu yang bikin gue pengen kayak dia gitu. Maksudnya lo pakai gitar apa aja, tapi lo menghasilkan sesuatu yang bagus. Yes. Itu lo. Itu men, tadi gue bilangnya fingernya dia harus sama wami barnya tuh, tremolonya. Buset. Itu gue ikutin mas. Nangis men. Gue tuh ikutin. Gimana idola gitaris tuh? Gue bukan gitaris ya, gue vokalis. Tapi nggak tahu ya. Vokalis. Nah nih, aku pikir sedang sulap ya bang. Itu cara gue bertahan di Jakarta. Serius Ki, gue itu asli vokalis. Maki itu saksi. Gue kalau nggak kenal Maki, gue nggak kenal band. Jujur aja. Intinya gue itu ya, istilahnya ya basically gue nyari duit awal tuh dari nyanyi ya. Sebagai vokalis gitu ya. Tapi maksudnya gue tuh punya temen itu, kalau gue hitung nih perbandingannya antara pemain musik apa, yang paling banyak itu gitaris men. Serius men. Dari orangnya gue suka liatnya, dari equipment sampai gue tuh apal. Dari dulu tuh kita nggak bisa beli kan alatnya mahal-mahal ya, lu tau lah. Kayaknya gitaris tuh kayak setipe gitu. Itu loh. Gue dari melankolisnya, bener. dari apanya, badungnya. Khas. Gue Badung banget mas, asli. Tahu gitaris. Dulu gue sempet waktu di Ungu tuh, gue sempet jadi BD ganja loh. Anjing. Karena buat kebutuhan hidup sehari-hari. Iya, anak-anak Kelapa Gading, Cempaka Putih, Berlan ya apa. Ya situ kalau deh apa ya gue bilang ya, udah biasa kali ya. Biasa ya. Mungkin kalau dulu kita ya udahlah. Iya. Rock and roll gitu. Iya itu. Banyak banget temen gitaris. Gue temen aja ngeliat alatnya, udah pakai apa efeknya. Buset, zaman dulu kan stombok-stombok yang bejibun lah aneh-aneh. Kalau gua justru kalau gua awalnya bukan stombok tuh mas, gua langsung multi. Digital? Gitu. Iya. Karena buat beli stombok mahal. Apa efek pertama digital lo? Ayo. Digital gua waktu itu gua beli ME3. Roland, bos. GT3. Oh, Roland bos. GT3 ya? Iya. GT3 itu yang warna biru ya? Tapi yang kecil. Oke. Karena ada GT5. GT5 yang nggak laku ya, silver ya? GT5. Itu GT6. GT6 yang silver. Gua pengikut bos masalahnya. Sampai sekarang? Ya, gua karena terakhir karena pandemi gue jual mas. Itu kan? GT10 mas. Iya bos. Gue udah dapetin settingan gue udah dapetin colornya gue aja sedih gitu untuk ngejual. Tapi ya gimana, gue mesti makan, anak-anak gue mesti makan. Ini cerita kedua gitaris yang gue teleponan kemarin. Ntar abis dulu gue samperin. Ada Doni Mokogita. Anjing tuh si botak Jo Satriani itu. Jo Satriani bin Stifai. Kemarin gue baru masuk di itunya dia bawain apa Megadeth kan. Iya demo itu ya. Jason Becker banget. Jason Becker, aduh ya Allah. Iya sakit itu ya. Plak asli plak. Iya. Emang gila. Itu anak gila itu. Gokil. Kemarin teleponan sama men. Jol, ini gue mau lepas ini efek gue apa sama ini. Aduh yang sabar Don ya, ntar gua kalau ada duit ya, gua tampung dulu deh gitu. Kalau lu butuh kayak lu tarik lagi kayak gitu. Asli men, jadi ya pandemi memang pada akhirnya ya mau nggak mau sih. Ya itu yang tadi gua bilang, bertahan hidup lah. Iya Ki, sama Ki. Bertahan hidupnya ya, apa yang bisa gua jual, apa yang bisa gua kasih dengan karya atau dengan apa gitu ya udah. Ki, sorry, mungkin kita abis ini apa kapan gitu kita ngopi sama teman-teman. Sebenarnya aku tuh mulai ngulik hal-hal perihal digital, apa itu namanya? Digital store, digital apa yang itu paling enggak bisa jadi solusi sebenarnya buat kita musisi-musisi yang istilahnya itu indie dan seniman banget gitu. Kamu ngulik itu nggak?
gini Mas, karena keterbatasan ilmu, Serius, maksudnya Om? gaptek gitu. Iya, maksudnya. iya. Ya akhirnya jadi ya udah pakai HP aja dulu gitu, masukin aja ke Facebook dulu gitu, kok nggak simpen aja dulu. Iya. Nanti abis ini kita ngobrol dari perihal itu. Anyway, wah ini apa ya namanya? Seneng lah, nggak ada kata lain. Aku ya seneng ya Mas. Iki, jadi ini. Aku lagi iseng-iseng iki ngonten iki. Ya sebenarnya ngisi kekosongan jujur. Iya. Sambil ya paling nggak menyalurkan kesukaanku ngobrol. Yap. Kan gitu. Jabatan di publik sih mungkin vokalis atau apa. Asli ini karena suka ngobrol. Makanya gitu jalan-jalan ke tempat temen. Gini Ki. Apa namanya biar semuanya itu jadi bagus gitu ke depannya, nggak salah arah seperti pengalaman kita semua zaman dulu. Lu kasih deh sama musisi-musisi muda yang baru banyak keinginan untuk bisa maju seperti senior-seniornya termasuk kamu. Sampaikan pesan buat mereka biar semangat. Apa ya? Ya buat teman-teman sih sebenarnya berjuang, terus berjuang gitu. Jangan pernah ada kata nyerah. Terus aja lakuin gitu. Di situ aja dulu gitu. Jangan mencela-mencela kemana-mana. Nah akhirnya fokusnya jadi berantakan. Tapi yang paling penting belajar, dan belajar. Aku sampai saat ini masih belajar ya Mas. Gitar aja aku masih belajar. Apa aja lu bisa bikin musik, apa aja lu udah begitu, udah jago. Jago emang silat jago. Pendekar, si pitung dong. Ya belajar kan berarti kan kita mencoba untuk mengadopsi pemikiran orang ini yang emang bagus kita adopsi gitu. Kita coba terjemahin dengan pemikiran kita sendiri. Akhirnya jadi sesuatu yang baru lagi tuh Mas gitu. Itu akan terus nanti yang lain juga akan begitu tuh. Ki, kalau gua boleh usul lu harusnya punya satu dashboard digital sendiri yang itu nama lu, punya lu dan lu store karya lu di situ. Serius nih Ki. Karena gini maksud gua, lagu banyak. Bisa instrumen, bisa pakai vokalis, lu bisa minta tolong semuanya. Gue mau lu isi itu, bis itu lu edarin sendiri, rilis di digital. Aku pengen sih gitu. Artinya bagaimanapun dashboard itu akan paling tidak membuat kita jadi lebih semangat untuk mengisi, apalagi ini pandemi rese. Cuma itu Mas, aku nggak tahu cara starting. Abis ini kita ngobrol setelah konten ini. Ada dia loh. Abis ini kita ngobrol. Teman-teman semua, mungkin udah komplit lah ngobrolnya sama komplit ya. Eki. Pada akhirnya ketemu juga. Ki, aku terima kasih banyak ya. Suwun Mas, aku sing suwun. Boleh main ke tempat sini, asik tempat. Sering-sering lah Mas, kesini. Amin. Kita ngopi liong lagi. Siap. Nanti aku akan di sini ajak teman. Duduk kan nggak jauh gitu. Mudah-mudahan yang udah ngeklik video ini terima kasih banyak. Tapi seperti biasa jangan lupa subscribe, like, comment, share. Eki, sorry, nama lengkapnya itu siapa? Isin ya gue. Ini belum ada di konten lain. Aku manggilnya Eki siapa? Eki itu panggilan pasti. Eki panggilan. Nah, nama komplit siapa? KTP. Isin ya Mas. Cici loro tuh siapa? Aku paling bangga sama Eki masalah. Tuh kan? Suka gini kan? Bisi ono. Frankie Hediakto. Jadi mama kan keturunan Belanda, dia ngambil Frankie-nya, bokap Jawa, dia ngambil Hediakto. Oh, bokap tuh Jawa? Jawa Semarang Mas, tapi lama pantes ngomong Jawamu kok lancar. Ronald soalnya gak tau ngomong Jawa neng aku. Iya. Enggak, kalau aku kan memang karena berteman banyak orang Jawa. Ronald ngomong jancuk. Oke lah. Ibu keturunan Belanda, Bapak Semarang, jadilah Frankie Hediakto. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga berkenan. Bye. Bye. Salam damai, salam sehat. Salam sehat. Bye. Bye.